Vader Patara, as we see on your screen, up in 10th place at the moment. So if it was to bucket there, grey helmets all across our timing tower. Danish is out, Vader Patara is out, Jesus Rios is out. The timesheets there is red. Optimisme pembalap kebanggaan tanah air, Veda Ega Pratama, terus merangkak naik dan semakin tidak terbendung di sirkuit legendaris Jerez, Spanyol. Memulai akhir pekan dengan penuh kehati-hatian dari posisi ke-24 di sesi free practice 1, Veda menunjukkan mentalitas baja seorang juara sejati. Loncatan performa yang ia tunjukkan menuju sesi praktis dengan mengamankan. Posisi ke-16 adalah sebuah pencapaian yang sangat fantastis untuk seorang rookie. Pelan-pelan tapi pasti, Veda membuktikan kapasitasnya sebagai ancaman nyata di lintasan balap dunia. Sinyal bahaya kini telah dikirimkan kepada seluruh rivalnya karena Veda siap meledak di sesi kualifikasi besok. Yang paling menarik adalah bagaimana Veda kembali berhasil mempecundangi rival serumpunnya, Hakim Danish. Berada tepat di depan pembalap Malaysia tersebut, Veda melesat tak terkejar, meninggalkan Danish yang harus gigit jari karena hanya mampu membayangi kehebatan sang pembalap Indonesia. Vader Patara, as we see on your screen, up in 10th place at the moment. So if it was to bucket there, helmets all across our timing tower. Danish is out, Vader Patara is out, Jesus Rios is out. Turun di kelas Moto3 yang dikenal sangat kejam dan kompetitif bukanlah perkara mudah bagi pembalap debutan manapun, termasuk bagi Veda Ega Pratama. Kelas ini menuntut kesempurnaan di setiap detiknya karena persaingan sangatlah ketat. Veda saat ini masih berada dalam fase adaptasi krusial dengan karakter motor prototype yang jauh lebih liar dan kaku dibanding motor sebelumnya. Sirkuit Jerez sendiri adalah lintasan yang sangat teknikal, membutuhkan keseimbangan sempurna antara pengereman keras dan kehalusan dalam membuka gas. Pada awalnya, wajar jika Veda harus puas di urutan ke-24 pada sesi free practice 1. Sesi tersebut ia gunakan untuk mengumpulkan data penting dan merasakan daya cengkeram aspal Jerez yang unik. Veda dan tim mekaniknya bekerja sangat metodis dan tidak panik dengan posisi awal yang rendah. Sikap tenang inilah yang membedakan pembalap biasa dengan pembalap bermental juara dunia. We really need to be getting a banker on, and I think that's something smart we've seen from Kilos Almanza, the top 5, top 6 Ogden's right there as well. Likewise for the riders that weren't so fast this morning. Banyak pengamat mungkin langsung pesimis melihat nama Veda berada di papan bawah pada sesi awal. Namun, secara teknis, posisi ke-24 tersebut memiliki penjelasan yang sangat logis bagi seorang rookie. Pada pagi hari, suhu lintasan belum optimal dan daya cengkeram ban belum maksimal untuk melakukan serangan waktu. Veda memilih untuk tidak mengambil risiko konyol yang bisa berujung pada kecelakaan fatal di awal pekan balap. Ia menghabiskan waktunya untuk mempelajari titik pengereman baru dan mencari jalur balap yang paling efisien di Jerez. Motor Moto3 sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada suspensi, sehingga Veda harus membangun rasa percaya diri terlebih dahulu. Ke-24 adalah hasil dari proses belajar yang sangat terukur sebelum ia memeras semua potensi motornya. Veda menyerap semua informasi lintasan seperti spons, bersiap untuk memberikan ledakan performa pada sesi selanjutnya yang jauh lebih krusial. Feeney 15th, 16th, 17th and 18th for that lot. Morelli has taken getting a banker on, and I think that's something smart we've seen from Kilos Almanza, the top 5. Apa yang terjadi pada sesi praktis adalah bukti nyata dari proses adaptasi yang berjalan sangat sukses. Veda Ega Pratama seolah mengamuk di lintasan dengan kepercayaan diri yang meningkat tajam. Berbekal data dari FP1, tim mekanik berhasil menemukan setup yang membuat motor jauh lebih stabil di tikungan cepat Jerez. Lonjakan dari posisi ke-24 ke ke-16 adalah peningkatan waktu yang sangat masif di kelas Moto3 yang sangat kompetitif. Memangkas waktu sebanyak itu dalam waktu singkat membutuhkan keberanian ekstra dan teknik pengereman tingkat tinggi. Veda mulai menekan limit motornya, terlihat lebih agresif saat memasuki tikungan dan mampu mempertahankan momentum kecepatan yang luar biasa. Pe-16 ini adalah deklarasi tegas bahwa pembalap muda Indonesia ini datang untuk bertarung di barisan depan. Moral di dalam pedok tim pun semakin menebal menjelang sesi kualifikasi yang akan menentukan posisi start. Smart we've seen from Kilos Almanza, the top 5, top 6 Ogden's right there as well. Likewise for the riders that weren't so fast this morning. Vader Patara, as we see on the screen, up in 10th place at the moment.
Mengapa Hakim Danish selalu kesulitan saat harus berhadapan langsung secara catatan waktu dengan Veda Ega? Jawabannya terletak pada kematangan mentalitas balap yang dimiliki Veda sejak usia dini. Hakim Danish seringkali terlihat terlalu memaksakan kehendak saat mengetahui Veda berada di depannya, yang justru berujung pada kesalahan. Tekanan untuk menjadi yang terbaik di Asia Tenggara tampaknya menjadi beban berat bagi Danish di atas motornya. Sebaliknya, Veda menunjukkan ketenangan luar biasa dengan moto. Pelan-pelan tapi pasti dalam setiap sesinya. Veda tidak terpancing oleh permainan psikologis rival. Ia hanya fokus pada ritme dan catatan waktunya sendiri di lintasan. Kemampuan untuk tetap dingin di bawah tekanan inilah yang membuatnya mampu mencetak waktu brilian dan mengamankan P16. Veda membuktikan bahwa kecepatan sejati lahir dari pikiran yang tenang dan kontrol diri yang sangat disiplin di setiap tikungan. For the riders that weren't so fast this morning, Veda Patara, as we see on the screen, up in 10th place at the moment. So if it was to back it down, they'd be through. Fokus Veda kini tertuju penuh pada sesi kualifikasi yang akan sangat menentukan posisinya di grid balapan hari Minggu. Mengingat kecepatannya yang sudah mencapai P16, peluang Veda untuk lolos dari Q1 dan melaju ke Q2 sangatlah terbuka lebar. Namun, kualifikasi Moto3 selalu penuh drama karena taktik slipstream atau mencuri angin di lintasan lurus. Veda dan timnya harus memiliki strategi matang mengenai kapan harus keluar dari pit untuk mendapatkan posisi yang bersih. Veda harus memastikan ia tidak terjebak dalam gerombolan pembalap lambat yang bisa merusak ritme putaran tercepatnya. Jika ia bisa mengeksekusi strategi dengan sempurna, menembus 4 besar di Q1 bukanlah hal yang mustahil untuk diraih. Masuk ke Q2 akan memberikannya posisi start yang jauh lebih baik untuk menghindari kekacauan di tikungan pertama saat balapan dimulai. Veda sudah siap memberikan kejutan besar bagi publik otomotif dunia. Veda Patara, as we see on the screen, up in 10th place at the moment. So if it was to back it down, Grey helmets all across our timing tower. Danish is out, Veda Patara is out, Jesus Rios is out. Podium bagi Veda Ega Pratama di sirkuit Jerez ini bukanlah sebuah skenario yang mustahil untuk diwujudkan. Moto3 adalah balapan gerombolan di mana jarak antar pembalap sangat rapat hingga lap terakhir yang menegangkan. Seringkali kita melihat pembalap dari barisan tengah mampu menusuk ke depan berkat manajemen ban yang cerdas dan strategi slipstream. Veda memiliki insting membunuh yang sangat tajam saat berada dalam grup besar di lintasan. Jika ia mendapatkan posisi start yang layak, ia bisa langsung menempel barisan terdepan sejak putaran awal balapan. Motivasi Veda kini sedang menyala-nyala setelah berhasil mengungguli rival utamanya dari Malaysia di sesi latihan. Ia tahu ribuan penggemar di Indonesia sedang menantikan momen bersejarah merah putih berkibar di podium Spanyol. Optimisme ini dipupuk dengan kerja keras dan analisa data yang mendalam guna menghadapi duel sengit 19 putaran nanti. Just a misfit dreaming of what I could be. Oh, I wish that I was cool like this. Veda sangat sadar bahwa sesi latihan dan balapan sesungguhnya adalah dua dunia yang sangat berbeda tekanannya. Pada hari balapan, suhu aspal Jerez akan bereaksi berbeda seiring bertambahnya jumlah putaran yang dilalui motor. Manajemen ban akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Veda sebagai seorang pembalap pendatang baru di kelas ini. Ia harus tahu kapan harus menghemat kompon ban dan kapan waktunya untuk menyerang dengan beringas di sirkuit. Banyak pembalap muda yang gagal di paruh kedua balapan karena ban mereka habis tak tersisa akibat terlalu agresif di awal. Menemukan ritme balap yang konsisten selama durasi balapan penuh akan menjadi tantangan terbesar bagi Veda di akhir pekan ini. Jika teka-teki teknis ini bisa dipecahkan bersama tim mekanik, jalan menuju podium pertama bagi Indonesia akan semakin terbuka lebar. Veda harus tetap fokus dan disiplin menjaga usia bannya hingga tikungan terakhir. Smart, we've seen from Kilos Almanza, the top 5, top 6 Ogden's right there as well. Likewise for the riders that weren't so fast this morning, Veda Patara, as we see on the screen, up in 10th place at the moment. Akhir pekan di sirkuit Jerez ini bisa menjadi titik balik paling krusial bagi perjalanan karier internasional Veda Ega Pratama. Lonjakan dari P24 menuju P16 bukan sekadar angka, melainkan simbol daya juang dan kapasitas adaptasi pembalap berkelas dunia. Jika besok ia mampu tampil terengginas di kualifikasi, itu akan menjadi pernyataan bahwa era Veda di kancah dunia telah benar-benar dimulai. Ia sedang merajut mimpinya satu putaran demi satu putaran di lintasan internasional yang kejam. Meskipun
kompetisi Moto3 tidak memberikan ampun, Veda telah membuktikan bahwa dirinya layak bertarung memperebutkan barisan terdepan. Dari ketenangan menghadapi masa sulit hingga ledakan kecepatan melawan Hakim Danish, Veda menunjukkan mentalitas seorang juara masa depan. Kita semua akan menahan napas, menyaksikan aksi pelan-pelan tapi pasti dari Veda Ega Pratama untuk mencatatkan sejarah baru bagi Indonesia di tanah Spanyol. My comfort zone, take a chance. When I saw you coming out of the school that day, I knew you'd never be mine. Never. It's just me in my old skin.